Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan kali ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Suni, direkomendasikan buy, supportnya di 685 dan resistennya berada di level 855. Saham pilihan kedua ada ISSP pemirsa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 266, resisten hingga ke 294. Kemudian juga ada PANR, juga direkomendasikan buy, 750 hingga 935. Sementara BNGA juga direkomendasikan buy, 1710 hingga 1810. Cukup menarik, tidak ada saham-saham perbankan big cap atau saham-saham big cap maksudnya, lebih kepada arah saham-saham middle cap sepertinya. Kita akan langsung coba ulas dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Joshua Marsius. Pak Joshua, kita lanjutkan Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Cukup menarik 4 saham pilihan. Kita ingin tahu lebih detail pertimbangan merekomendasikan ke-4 saham ini. Langsung saja kita ke Suni Pak, SUNI, di mana di penutupan sesi kedua hari ini untuk Suni menguat di 0,64%. Intraday sempat ke 795. Analisis dan pertimbangan untuk Suni. Kalau untuk Suni sendiri dilihat ya, yang udah belakangan ini terjadi yaitu breakout-nya dan juga trennya yang masih bullish ya dibandingkan beberapa saham lain. Terus kemudian volume perdagangannya ketika breakout itu cukup besar juga, sehingga kita melihat secara teknikal ada ruang penguatan ke level 855 atau melanjutkan atau selama bergerak di atas level support 685. Oke, penutupan hari ini di 785. Saham Suni sudah mulai bangkit sejak awal April Pak, yang masih berada di di harga 600-an untuk Suni. Sekarang sudah di 785. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal laju Suni paling tidak dalam beberapa pekan terakhir, dalam 1 bulan terakhir mungkin? Pak Kalau Joshua. kita lihat dari Suni sendiri ya 1 bulan terakhir memang bangkit ya, bahkan nutup gapnya dan melewati tutup gapnya yang belakangan itu ditutup di sekitar level 765. Setelah itu dia masih lanjut penguatan yang breakout volume besar kemarin, itu yang menunjukkan memang potensi penguatannya masih ada dan trennya sendiri sudah mulai bergerak dalam tren bullish kembali. Baik, pertimbangan Pak, resisten dan supportnya range-nya cukup lebar, 600 hingga ke 855. Ya, memang range-nya memang cukup lebar. Ini juga termasuk saham yang volatilitasnya kalau lagi bergerak itu cukup tinggi. Ini juga perhatikan apakah sesuai dengan profil resiko masing-masing atau enggak. Baik, Suni 785 menguat di 0,64% di penutupan sesi kedua, direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Joshua, ada ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Justru ditutup melemah ini Pak, di 0,72% di 276. Intraday tadi sempat menguat ke 282. Analisis pertimbangannya untuk ISSP masuk ke dalam saham pilihan. Kalau ISSP semenjak dia terbentuknya long shadow-nya, terbentuknya ini belum lama, sekitar 2 atau 1 hari lalu bursa. Memang setelah itu dia sempat menguat, tapi pada hari ini memang cenderung melemah. Jadi selama stay di 266 ini merupakan low terbentuknya shadow itu, kita masih melihat adanya potensi dia lanjut lagi menguat. Apalagi udah betul swing low menguat ke level 294. Tapi perhatikan juga level supportnya 266 yang bisa dijadikan level pembatasan resiko. Koreksi yang terjadi hari ini masih wajar, Pak Joshua? Masih wajar selama bergerak di atas level 266. Oke. Ditutup di 276, menguat di melemah maksud kami di 0,72%. Target resisten tadi hingga ke 294 Pak, target sampai kapan? Mungkin kalau kita bisa perhatikan untuk saham yang volatilitas seperti ini 1-2 minggu ke depan. Oke, 276 resisten tertinggi tadi terdekat maksud saya di 294. Potensi ke 300 terbuka tidak Pak untuk ISSP? Untuk 300 ya, kita coba lihat sebentar. 300 sebenarnya ada juga resisten di sana, jadi cukup terbuka untuk level ke sana. Tapi kita lihat dulu apakah nanti yang akan tersentuh level resisten yang tadi disebutkan. Oke, kalau tembus 300 peluang kenaikan peluang penguatan terbuka sangat lebar, Pak Joshua? Iya betul, peluang penguatan terbuka cukup lebar, apalagi itu area psikologis juga. Oke, baik. Dari saham pilihan yang kedua, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, ada PANR, juga direkomendasikan buy, supportnya di 750, resistennya hingga ke 935. Analisis dan rekomendasi untuk PANR, Pak Joshua.
Ya, untuk PNL sendiri memang dia rebound-nya persis di rata-rata 200 hari ya, EMA 200 yang sering menunjukkan potensi penguatan lanjutan. Setelah itu juga impulsif juga penguatannya, oleh sebab itu kita cenderung bisa melihat tren bullish ini bisa berlanjut ke level 935 selama stay di atas support Rp750. Hari ini ditutup melemah di 1,76%, 835. Yang pastinya supportnya masih jauh nih Pak, masih cukup terjaga. Momentum buy di tengah pelemahan terjadi hari ini atau masih ada peluang momentum pelemahan lanjutan dan masuk di level yang lebih ideal lagi Pak Joshua? Sebenarnya level sekarang juga masih cukup ideal, karena kalau kita bicara terus terang, yaitu untuk level yang paling rendah ataupun level yang paling optimum, kita nggak mungkin dapat yang seperti itu. Kalau bicara terkait dengan potensi penguatan masih ada selama stay di support tadi, jadi kita masih positif, ruang penguatannya ada selama stay di sana. Oke. Dari PNR pemirsa kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Untuk saham pilihan yang terakhir ini dari beberapa saham yang tadi sudah disampaikan. Untuk saham pilihan yang terakhir, analisisnya seperti apa Pak Joshua? Saya akan coba cek kembali ini untuk saham pilihan. Ada BNGA kali ini datang dari perbankan ini. Analisis dan rekomendasinya di tengah rilis kinerja juga. Kalau bicara BNGA itu kita melihat setelah dia udah tertahan ya dari sempatnya adanya ex dividend udah lewat. Iya. Jadi dia tertahan bentuk support baru di sekitar 1710. Setelah itu baru kita anggap menarik, ya koreksi masih wajar. Ketika dia masih di atas 1310, kita melihat adanya potensi penguatan menutup dekat area gap 1810. Hari ini ditutup melemah juga ini Pak Joshua di 0,57% di 1740 setelah naik tinggi ke 1760. Ya, ditutup melemah, tapi kalau kita lihat juga masih tahan di rata-rata 30 hariannya dengan cukup baik. Di atas juga daripada tempat ada candle volume besar, bagi candlestick besar tanggal 29 April 2025. Oleh sebab itu kita masih cukup positif ada ruang penguatan. Baik, ruang ke 1800 terlebih dahulu Pak? Ya, dapat ke sana 1800 dulu sebelum ke 1810 ataupun ke level yang benar-benar nutup gapnya di 1830. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Suni, ISSP, PANR dan juga PNGA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, nanti kita akan lanjutkan Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,72%. Di menit-menit terakhir jelang penutupan ditarik ke atas, namun belum mampu melewati level intraday tertinggi hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.815,73, level intraday tertinggi hari ini di 6.818,280, intraday terendah di 6.765,831. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat pemirsa di 0,71%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,71%, LQ45 menguat di 0,24%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku tampaknya mengambil alih pemimpin penguatan sektoral di 1,60%, infrastruktur juga menguat di 1,52%. Sementara konsumsi primer hari ini melemah di 0,81%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,25%. Ke grafis selanjutnya pemirsa, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan dan menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan dari sisi top gainersnya. Ke grafis selanjutnya ada BBCA ditutup menguat di 8975, Antam hari ini juga naik tinggi di 2290, BMRI menguat di 4960 dan Telkom juga menguat di 2680. Grafis yang terakhir saham-saham yang menjadi pemberat hari ini dari teknologi, ada Goto ditutup melemah di 82, barang baku BRMS di 374, WiFi di teknologi melemah di 2170, sementara AMRT pemirsa hari ini juga ditutup melemah di 2120. Ya, grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Goto, BRMS, WIFI, AMRT. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda.
Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Joshua. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, langsung saja dengan Bapak Yudi Hulu dari Depok, Jawa Barat. Pak, menanyakan saham Enfin ingin masuk, hari ini koreksi dalam Pak, 4,97% di 320 setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat Enfin ini sebenarnya merupakan saham yang sepertinya kalau dia dari pergerakannya kurang liquid, dan kalau dari penahanan 5.200 semenjak itu dia cenderung turun dalam. Secara tren juga cenderung sideways besar, jadi kita cenderung wait and see dulu, khawatir masih bisa mengunjungi area sideways di support Rp2.720. Baik, belum direkomendasikan untuk Bapak Yudi Hulu untuk Enfin, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kemudian ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham LPPF Pak, support dan resistennya. Hari ini naik di atas 4%, ditutup di 18.20, intraday 18.35. Nah, untuk LPPF sendiri yang bisa dilihat supportnya ada di level 1.685. Selama masih stay di sana, untuk ruang penguatan terbatas di area gap yang jadi resisten, yaitu sekitar level 1940 sampai ke range area 1970. Masih buy Pak untuk LPPF? Untuk LPPF ini kalau dia ada nutup gap dulu, mungkin itu baru menarik di sekitar 1720, itu jadi ada potensi area mungkin rebound di sekitar area sana. Oke. Baik, kita ke Medan selanjutnya Pak Joshua. Ada Bapak Kasmudin, terima kasih sudah bergabung, menanyakan saham berbasis CPO ini Pak. AALI, support dan resistennya untuk menghadapi perdagangan di minggu depan untuk AALI. Nah, untuk resisten AALI ini sudah cukup dekat ya. Dia persis di area EMA, kalau kita lihat itu EMA 200-nya tertahan persis ya di sekitar 6.100. Nah, kalau kita lihat nggak jauh dari 6.100 sudah tertahan dan terbentuk swing high juga udah, kita khawatirnya cenderung ini udah dekat resisten dan potensi area taking profit. Mungkin bisa lanjut ke level 5.800. Baik. Sayang sekali Bapak Kasmudin tidak menyebutkan ya apakah sudah ambil posisi atau belum. Walaupun sudah ambil posisi dan disebutkan berada di level berapa. Baik, selanjutnya ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung Pak menanyakan saham DLTA. Sudah punya di harga average di 2150. Harga closing hari ini ya? Ya, 2150. Ya, closing hari ini. Betul. Ya. Kalau kita lihat memang ini juga sedikit mirip, tapi kalau dari trennya ini jangka panjangnya lebih bearish. Dia tertahan persis terus-terusan di rata-rata yang sama, rata-rata 100 hari, dan kemudian terus berulang. Dan pada hari ini juga tertahan juga, dan kemarin juga tertahan di level EMA 100 hari, udah 4 kali lebih. Kalau lihat dari pola yang berulang, jelas kita khawatir bisa lanjut melemah ke level Rp2.000, 2060, Rp2.000. Iya. Baik. Untuk Raja Pak, selanjutnya sudah beli di 2110. Analisisnya Bapak Purnomo dari Surabaya untuk Raja. Ya, kalau Raja sendiri yang perlu diperhatikan adalah level low 2010-nya. Jadi supportnya di 2010, ini sidebar-nya. Kita menunggu mungkin menariknya kalau dia lewati area high di 2360, misalnya ke 2370 ke atas, itu baru menarik. Baru ada potensi menguat ke level yang lebih tinggi, misalnya ke 2.700-an. Tampaknya masuk di penutupan hari ini Pak di 21110, koreksi cukup dalam di 2,76%. Pekan depan ada peluang lanjutan koreksi atau tidak? Tergantung kondisinya akan melewati 2360 atau enggak Pak. Jadi kita tunggu breakout terjadi. Kalau lihat sekarang sih agak cukup beresiko. Baik, kemudian Bapak Victor dari Malang, BBRI, support dan resistennya tadi pun juga sempat kita ulas. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada Ibu Susi dari Bandung. Terima kasih menanyakan saham ISAT. Hari ini kembali melaju kencang. Pak Joshua untuk ISAT. Iya, hari ini gap up dia dari level closingan di 1750. Ini memang ada aksi buy yang dilakukan, tetapi kita juga lagi menunggu konfirmasi lanjutan, yaitu ini kan outside bar yang terbentuk. Jadi kita nunggu hanya 2040 dilewati, sama seperti yang terjadi di Raja, kita nunggu hal itu terjadi. Misalnya level 2050 ke atas itu baru menarik. Kalau sudah ambil posisi? Mungkin jangan nunggu konfirmasi lanjutan. Kalau misalnya mau menambah muatan, itu bisa salah satu jadi pertimbangan. Tetapi resikonya jangan terlalu besar ya. Resikonya tetap dibagi sesuai dengan yang biasa dilakukan. Perlu stop loss tidak Pak? Perlu, apapun itu perlu stop loss. Di level berapa kalau untuk ISAT? Low 1.700 bisa jadikan area pembatasan resiko atau stop loss. Oke, masih dari Bandung ada Bapak Tanu menanyakan saham Harta Pak. Harta Dinata Abadi TBK. Koreksi dalam hari ini di 655 melemah di 7%.
Kalau kita lihat harta falling wedge-nya sepertinya udah kena level resisten ya. Kalau kita lihat udah mulai turunnya jauh, terus kemudian ya candle 30 April juga udah nunjukin ini shadow-nya panjang sekali. Khawatir akan tertahan di 800 bahkan di bawah terus. Kemungkinan ada level koreksi setelah udah breakout panjang ke level 560 rupiah terlebih dahulu. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Joshua menanyakan saham IPCC, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, ambil posisi IPCC di 780, Pak Joshua. Oke, untuk IPCC itu kita bisa lihat supportnya ada di level 910. Kalau bicara dari pergerakan harganya, trennya masih positif bullish. Untuk level yang terdekat bisa jadi level trailing 910 itu bisa diperhatikan yang tadi. Kemudian sekarang juga terbentuk swing sehingga ada ruang penguatan ke level dekat-dekat 1.990 sampai 1.000 rupiah. Oke, PCC sudah naik signifikan, pemirsa sudah ke 990-an hingga hari ini di 965. Selanjutnya Bapak Fendi dari Jakarta, UNTR Pak, minggu depan kira-kira arahnya akan kemana untuk UNTR? UNTR ini lebih cenderung pelemahan ya, kita bisa lihat terakhir juga nahan 2 kali di sekitar 23.500, resistannya cukup menahan di level gap yang jadi resisten dari 2 kali nahan, dan terakhir juga masih bergerak di bawah sana. Khawatirnya masih akan melanjutkan pelemahan untuk gap bawah di 22.200. Baik, penutupan hari ini di 0,33% di 22.775. Bapak Fendi dari Jakarta tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Joshua, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, saya selalu juga Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, ada Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.